Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tangan Gus pengertian tentang Islam. Niku kok ten Al-Qur'an sampai disampaikan 73. Terus apakah benar umat Islam itu benar-benar menyampaikan keislamannya? Terus yang kedua, lain agama apa bisa juga mencapai keislaman? Impun matur nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma huwa al-Islam. Sebutan Islam itu kan agama toh Pak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Islam dari kata mana kita mengambil? Salama yusallimu tasliman, pasrah. Pasrah yang bagaimana bisanya selamat? Salama yusallimu, iso islamet iku berawal dari pasrah. Pasrah yang bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kau akan bisa dikatakan pasrah dengan benar jikalau kau wa anibu, kembali dirimu pada Allah dengan Tuhanmu. Wa anibu ila rabbikum, kembali pada Tuhanmu. Lah pertanyaannya, kau sudah kembali enggak? Sing dimaksud kembali itu ruhaniyahnya, bukan jasmaniyahnya. Bukan jasmani, ruhaniyah yang dikatakan wa anibu ila rabbikum. Itu surat Az-Zumar ya, ayat 54. Kalau sudah kembali maka wa aslimu lahu, pasrah dirimu akan benar. Dikatakan benar karena kau pasrah terhadap siapa yang kau pasrahkan sudah tahu. Nanam padi. Oke. Kita modal 2 juta. Semuanya. Terus menurut perhitungan itu kita akan mendapatkan laba 2 juta. Berarti harus payu 6 juta totalnya. Besok mau dipanen, sekarang dihabiskan tikus. Nek ati kita ganjel berarti pasrah. Pasrah itu pasrahan. Ngono lho. Paham nggih? Pasrah yang belum sempurna. Iya, Pak. Kan kita sudah tahu la haula wala quwata. Status kita itu tidak ada daya upaya kekuatan apapun makhluk nggih. Ya seperti ya pot ini lho Pak, seperti patung. Meneng. Diceluk ya gak jawab. Dikongkon ngalih ya gak gelem ngalih. Ngalih ya pot. Lu mau meneng. Pot iki lho Pak, pote kembang niki lho. Pot. Ya gak gelem ngalih. Ya seperti itu kita, la haula walaku. Iso ngalih karena illa billah. La wis cetha ngono. Berarti mang pasrah. Nah, Islam yang bagaimana yang dimaksud? Itu tadi. Islam yang diri kau sudah tidak mengakui selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Ternyata itu jawabnya orang-orang yang sudah ada di dalam la ilaha illa anta. Yang khosyiin tadi loh. Itu nek kalau tanya Islam yang bagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran secara hakikat, yaitu urusan dohir sampai syariate itu tergantung. Allah tidak melihat itu.
Bagaimana umat yang membawa Taurat, bagaimana umat yang membawa Zabur, Injil, kan nggak sama dengan syariatnya kita, gitu? Nggak sama. Syariatnya bagaimana? Cara bahasa syariat kita itu laku sholatnya bagaimana? Nggak sama. Cuman hakikatnya sama. Mana hakikatnya? Kalau semuanya itu sama, mulai Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran, tauhidnya sama di mana? Buka di dalam Al-Anbiya 25 itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa huwa la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad sampaikan wahyu inti iki, ya, sebab aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad, berarti Injil, Taurat, Zabur gitu, terhadap nabinya masing-masing, ya, kecuali mereka membawa iki inti. La ilaha illa ana fa'budun, suruh menyembah aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Aja nyembah aku. Ngandela iku. Semuanya sama, Pak. Tauhidnya sama. Terus ada pertanyaan. Mengapa harus ganti-ganti kitab lah gitu, nggih? Kalau Zabur itu memang betul-betul sempurna, sudah benar, mengapa ada Taurat yang sifatnya adalah menyempurnakan? Mengapa ada Injil? Terakhir, mengapa ada Al-Quran yang tujuannya menyempurnakan wahyu Allah? Apakah yang di atas Quran gak sempurna? Sempurna, Pak. Oleh karena banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengalihkan fungsi ayat per ayat, itulah akhirnya turun lagi. Sampai nek takok sejatine wahyune Allah, Quran ya Injil, Injil ya Taurat, Taurat ya Zabur, cuman kan beda nama. Isinya sama, konteksnya tauhid, konteksnya ruhaniyah sama. Lah isinya la ilaha illa ana, itu gimana? Anik budullaha waztanibut tauhid. Coro di lebarno, isinya itu penjabarannya bagaimana? Arahkanlah wajah ruhmu kepada wajah Allah. Anik butullaha. Arahkanlah nyembahmu itu hanya pada Allah. Ngono lho. Wastanibut tauhid, lan tinggalkanlah wajah ruhmu yang asalnya itu bercinta pada selain Allah. Tinggalkan. Kau akan bisa menghadap dengan Allah manakala kau meninggalkan selain Allah. Kau akan berjalan ketemu Allah semakin ke barat, maka kau akan semakin jauh tinggalkan arah timur. Otomatis. Coro aku ndelok kanan, kiri mesti tak pungkuri lah, ngoten nggih. Kebalikan. Nek wajahku iku ndelok nafsu, ya aku boleh ngelalekno Gusti Allah. Logikanya seperti itu. Hanya itu. Urusan syariat, apa sih syariat? Ya aktivitas jasmani gitu, Pak, syariat. Silakan beda-beda, silakan. Silakan. Yang terpenting ruhaniyah sampai itu. Cara bahasa tak ahadkan ya. Madhep nang urip, wis titik. Subhana, menghadap terhadap Sang Maha Suci, zat hidup itu. Kan
Kan sudah diterangkan itu ada di dalam dan di luar. Di mana kau mengarah, di situ di depanmu ada wajahnya. Banyak ayat yang memberikan kemudahan kita untuk menemui Allah itu banyak. Terus pertanyaannya, bagaimana selain agama Islam? Lagi itu nih, yang syariatnya itu tidak memakai syariat Islam. Bila mana rohaniyahnya memang betul-betul mengesahkan Allah, dia masuk. Itulah Islam. Urusan jasad sampai ben malam Jumat nyumet menyan atau nyumet apa terserah, nggak melihat di situ Allah, cuman melihat bagaimana hatimu betul-betul mengesahkan, mengahadkan Allah atau enggak, hanya itu. Allah berarti dalam bahasa syariat gitu. Jenengan syariati gak ngucap Allah, ngucap Allah, bodoh mawon. Wong iku nama kok. Ini tidak akan bisa diterima, Pak. Keterangan yang kusampaikan, yang kusuguhkan makanan ini terhadap golongan mereka yang masih ada di la ilaha illallah kali la ilaha illallah. Gak bisa. Karena masih fanatik dengan nama. Gak bisa. Dianggap iki anggur merah, nggak boleh dianggap ngoten. Makanya benar yang mengatakan ajaran saya itu roti rasa tai. Udah ada yang ngomong gitu, Pak. Udah langsung WA aku loh. Saya dipanggil anjing ya. Panggil anjing, dia panggil babi. Enak. Babi sih kena dibeleh, anjing kena digenjogo omah. Bon, anek patung, yang jegidek kan. Terus di dalam tubuh Islam terpecahlah menjadi 73 golongan. Yang 72 finar, yang satu fil jannah. Siapa yang satu? Ahli sunnah wal jamaah. Siapa sih ahli sunnah wal jamaah itu? Ahli sunnah wal jamaah. Inilah golongan-golongan yang sudah dianta. Ini mesti rukun, nggak mungkin tengkar. Hatinya mesti damai, mboten gelisah. Ada orang yang pakai kunut gak gelisah, padahal dia pakai kunut. Kok bisa gak gelisah? Dia sibuk melihat Allah. Lah Allah bikin kunut kata gimana? Bisa apa saya protes Allah bagaimana? Ada yang pakai, ada yang itu loh Pak, kalau orang mati selamat gitu ya. Ada yang tidak, enggak sampai. Ada yang seperti itu dengan mempunyai hujah, dalil masing-masing. Ya gak muring-muring. Ketemu orang yang bertahlil, ya gak muring-muring. Karena sibuk melihat Allah. Yang gak pakai tahlil, arep berkati tok, ya karepe Allah. Ya siapa yang ada di situ? Lah gitu toh. Jadi sudah enggak ada penghalang sudah. Ingat, di dalam kitab Hikam itu Allah menghadapkan berbagai persoalan itu semata-mata kata Allah. Ki dalan iki tak tui, nikmat tak tui, saya hadapkan anugerah, tak hadapkan bala, tak hadapkan musibah, semata-mata jadikanlah sebagai jalanmu untuk bertemu aku, sebab aku yo di situ. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai dieling dong ngoten. Intinya disuruh menemui Allah. Jadi ketemu orang bertahlil ketemu Allah,
ketemu orang yang tidak bertahlil ya Allah, ketemu orang subuh gak pakai kunut ya Allah, pakai kunut ya Allah, udah nggak ada persoalan. Itulah yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah, golongan satu ini. 72 dibanding setunggal. Mboten nyucuk nggih. Mboten nyucuk. Golongan inilah golongan minoritas. Tapi kalau kita tarik dari sisi syariat, insya Allah itu hadis atau gimana ya? Semua mengklaim, yo aku sing ahli sunnah, sing sana aku kau wape, ngaku. Ya sudah. Akhirnya apa? Tanda-tandanya nanti. Coba, enggak masuk. Ketika orang selain daripada tidak seperti anggotaku, ning hati saya anggap iku orang bingung, orang tersesat. Lah ngeten ya. Mesti gitu, Pak. Sana juga begitu sama. Dalam agama juga begitu, Pak. Kita yang dalam agama Islam, taruh aja kita belum dianta loh Pak ya. Mesti mengatakan selain agama yang orang lain yang tidak menganut seperti agama kita katakan kafir. Nah, kita katakan orang yang tersesat. Sama, di sana juga gitu ngomong. Gak percaya tanya. Semua mengklaim benernya masing-masing. S2 nama beda dijadikan satu persoalan, geger. Mana yang dimaksud rahmatan lil alamin? Islam itu datang menjadi rahmat segenap alam. Ternyata jawabannya hati siapapun yang sudah dianta ke anak baru yaitu ketemu Pak Is. Ngen-ngenen dewe sampai waktu saiki individu ngen-ngenen dewe kita angan-angan dulu sebelum kita mengamalkan sirul asrar ketika menghadapi kondisi duniawiyah rumah tangga kita bagaimana setelah kita menjalankan sirul asrar wis sampai bisa menimbang-nimbang. Anda sendiri bisa menimbang hati jenengan letaknya damainya di mana. Saya pastikan ketika Anda sudah mengenal la ilaha illa anta dan ana, itulah akhirnya perubahan yang asali bludrek. Tahu bludrek? Mau muringan iku boleh lembek. Asale iku mang takabur saya suwe saya hilang. Gampang ria, gampang hasud hilang karena sibuk ingin bertemu Allah. Iya Pak. Akhirnya yang terjadi, yang kita terima kedamaian hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikatakan jiwa yang tentram karena dia kembali. Dikatakan dia kembali karena dia ada rasa rindu dan ingin bertemu Allah. Akhirnya dimasukkan dalam wadah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ. Jadi golongan satu itu ahlus sunnah wal jamaah, yang kumaksud adalah ahli syuhud. Karena ahli syuhud sudah tidak menyalahkan orang ini begini begitu, enggak. Dia bisa bertemu Allah lewat ngobong menyan. Dia nggak akan protes, nggak akan menyalahkan, karena di situ yang menguasai juga Allah. Dia lewat mohon maaf Pak, walaupun tidak di masjid, di wihara Allah betul. Tinggal pertanyaannya, betulkah yang ada di situ sudah masuk termasuk antawana? Pertanyaannya kali itu. Itu kan syariat mawon. Syariati, silakan syariati berbeda, silakan. Cuman yang terpenting ruhaniahnya itu.
Bukan perkaranya sebelum Al-Quran ini wahyu Allah dalam kitab Taurat, Zabur, Injil iki nggak sempurna, sudah sempurna. Cuman olehnya banyak tangan setan yang merubah maksud daripada firman Allah di situ, maka ditegaskan Al-Quran, diluruskan. Sifatnya kan di situ. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan dan membenarkan wahyu-wahyu Allah, kitab-kitab Allah yang sudah terjadi. Di situ sifatnya Al-Quran itu.